Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, saya akan membahas mengenai asal-muasal keberbakatan. Sebelum teman-teman mengenal mengenai konsep keberbakatan secara umum maupun secara khusus, di pertemuan ketiga, kita harus memahami dulu asal kata atau asal-muasal dari keberbakatan itu sendiri. Mengenai asal kata gifted itu adalah pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton. Beliau adalah sepupu dari Charles Darwin ya. Jadi Sir Francis Galton ini sudah mempunyai konsep gifted ya, yang dimana konsep itu ditujukan untuk menyebut orang-orang yang istimewa luar biasa ya, yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang biasanya dimiliki oleh orang biasa gitu ya. Contohnya konsep gifted itu ditujukan kepada Madame Curie ya, seorang ahli kimia yang dianggap dan beliau dijulukin sebagai gifted chemist ya, ahli kimia dengan bakat luar biasa dan banyak contoh-contoh yang lain. Menurut Sir Francis Galton, keberbakatan istimewa ini adalah sifatnya diwariskan. Jadi dalam tanda kutip bahwa keberbakatan ini atau konsep gifted ini merupakan faktor herediter ya, faktor internal yang turun karena DNA ya, seperti itu, dan bukan karena faktor eksternal. Kemudian Lewis Bitterman juga mengembangkan konsep gifted gitu ya. Beliau ada seorang ahli psikologi dan psikometri. Saya kira teman-teman juga sudah tahu mengenai Lewis Bitterman ya. Beliau adalah seorang perumus dan orang yang menginisiasi tes intelijensi ya, Stanford Binet. Ya, saya kira teman-teman sudah paham itu. Menurut penelitiannya Lewis Bitterman, pada awalnya di tahun 1900-an, beliau dengan koleganya yang melakukan riset yang panjang dan longitudinal tentang anak-anak gifted gitu ya. Jadi melihat dari perkembangannya anak gifted itu seperti apa sih, mau dari anak-anak sampai dewasa gitu ya. Dan risetnya sangat panjang sekali ya. Dan hasilnya adalah untuk menemukan konsep arti keberbakatan istimewa atau gifted ini perlu digarisbawahi gitu ya. Ada batasan bahwa secara IQ mana yang dikatakan gifted dan mana yang tidak dikatakan gifted. Saya kira di tes intelijensi teman-teman juga sudah paham ya, bahwa orang-orang yang memiliki kapasitas kognitif yang di atasnya IQ 140 itu dianggap sebagai orang-orang yang gifted gitu ya. Hal yang berbeda dengan Lewis Bitterman dengan Sir Francis Galton adalah menurut pandangannya Terman gitu ya, bahwa gifted ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor herediter gitu ya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu ya, dan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, menurut Terman, meskipun anak berbakat itu kemungkinan besar bisa menjadi anak sukses ya, tapi kemungkinan besar kesuksesan anak yang gifted ini juga dipengaruhi oleh motivasi, semangat, dan komitmennya. Jadi tidak hanya karena faktor herediter saja, tapi ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi anak gifted itu sukses seperti itu. Kemudian pada tahun 1926 nih, Henrietta Hallingworth juga seorang ahli psikologi pendidikan ya, menulis bukunya tentang gifted children ya, mengenai asal usul anak gifted. Beliau juga mendukung konsepnya Terman bahwa ternyata dan ini dilihat dari sisi pendidikan juga, bahwa anak gifted ini tidak hanya karena faktor internal gitu, faktor herediter, tapi ada banyak faktor lain, terutama bagaimana lingkungannya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana pendidikan orang-orang gifted tersebut, itu yang akan memengaruhi ya kesuksesan anak gifted tersebut gitu ya. Mengenai sejarah pendidikan layanan anak berbakat, ada beberapa hal yang harus diketahui. Ini sejarahnya dari awal ya. Mungkin kalau saat ini Indonesia pun juga sudah mulai menerapkan keberbakatan ya, mulai dari pendidikan akselerasi gitu ya, tahun 2000-an ya, di mana mengharapkan dengan sistem akselerasi itu dapat dapat memfasilitasi anak-anak berbakat, meskipun ternyata pada kenyataannya itu salah sasaran gitu ya. Dan akhirnya dihapus model akselerasi tersebut.
Kita sekarang membahas mengenai sejarah pendidikan dan layanan anak berbakat gitu ya. Ada 7 zaman, 7 tempat ya, 7 negara ya, yang mempelopori gitu ya, bagaimana pendidikan layanan anak berbakat gitu ya. Yang pertama ada pada zaman Yunani dan Romawi kuno, zaman pertengahan tahun 1500 sampai 1500 Masehi, Renaissance ya, abad pencerahan di Eropa tahun 1300 sampai 1700, di Cina, Jepang, Inggris maupun Rusia. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah Yunani dan Romawi kuno. Saya kira teman-teman sudah waktu zaman sejarah tahu ya Sparta dan Athena ya, bagaimana mereka berkebalikan karakternya dan pola lingkungannya, budayanya dan lain sebagainya. Dan ternyata Sparta dan Athena ini juga mempelopori bagaimana pelayanan untuk anak berbakat ya. Jadi kalau di Sparta, kalau dulu di sejarah kita bahas bahwa Sparta itu identik dengan fisik ya, kemampuan militer, olahraganya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau pendidikan Sparta itu memang titik tekannya adalah keberhasilan militer gitu ya. Jadi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang berhasil secara militer. Jadi gifted itu dipandang dari sisi itu gitu ya. Oleh karena itu berhubung titik tekannya adalah keberhasilan militer gitu ya. Semua anak laki-laki mulai usia 7 tahun itu sudah mulai diajarkan ya terkait dengan bidang seni pertempuran dan perang ya. Jadi sudah ada pendidikan militer ya. Jadi mereka sudah menerima sekolah dan latihan di bidang seni pertempuran dan perang mulai dari sejak dini. Pokoknya saya banyak typonya ya. Sedangkan anak wanita dilatih atletik di rumah. Kenapa kok dilatih atletik di rumah? Harapannya adalah kalau anak perempuan itu ketika nanti menjadi seorang ibu ya harus mendidik anaknya menjadi anak yang sehat gitu ya. Jadi ketika umur 7 tahun mereka sudah siap untuk menerima sekolah pendidikan militer gitu ya. Jadi memang ada disgender di sini ya. Kalau perempuan itu memang dilatih hanya untuk pengasuhan anak agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang sehat ya untuk militer negara. Oleh karena itu keberbakatan itu berkaitan dengan keterampilan perang ya dan kepemimpinan dan itu memang identik dengan laki-laki gitu ya. Terus selanjutnya di zaman Athena ya ini berbalikan dengan Sparta gitu ya. Saya kira salah satu tokohnya adalah filosof Plato gitu ya, yang dimana beliau mengatakan bahwa suatu aturan sosial lebih baik dicapai jika yang memerintah itu dipilih dari orang-orang yang sangat mampu secara intelektual gitu ya. Dulu di zaman sejarah juga kita tahu bahwa kalau Sparta itu identik dengan fisik, kalau Athena itu identik dengan otaknya yang cemerlang gitu ya. Oleh karena itu pada orang-orang Athena gitu ya, itu mereka sudah biasa diberikan pendidikan Athenanya, pendidikan ya untuk masyarakat Athena terkait dengan literasi ya, kemampuan membaca, literasi apapun itu, musik dan keterampilan fisik gitu ya. Cuman kalau semuanya anak-anak laki-laki kelas atas gitu ya, ini yang membedakan adalah anak-anak kelas ya berdasarkan dari golongan masyarakatnya, itu biasanya dikirimkan ke sekolah swasta ya, belajar menulis, berhitung, sejarah, jadi memanggil guru gitu, atau belajar di sekolah-sekolah yang memang memfasilitasi untuk anak-anak kelas atas gitu ya, belajar berbagai macam materi tersebut ya, dari belajar menulis hingga kesegaran jasmani. Dan guru itu digaji untuk mengajar matematika, logika, retorika, politik, tata bahasa, dan budaya umum seperti itu. Dan akademik Plato itu juga tidak juga ini mempertimbangkan tidak hanya untuk kelas atas, tapi juga ada perlakuan khusus untuk anak-anak yang pintar ya berdasarkan intelijensinya. Jadi mereka bisa memiliki bebas biaya ya, tidak usah membayar biaya pendidikan itu berdasarkan dari intelijensi dan stamina fisiknya. Jadi kalau terlihat bahwa intelijensinya tinggi, stamina fisiknya bagus, otomatis akademik di Athena itu akan memfasilitasi gitu, mereka tersebut. Gitu ya. Selanjutnya adalah di Roma, gitu ya. Kalau di Roma ini menekankan pada administrasi, arsitek, dan engineering ya. Cuman yang membedakan antara Roma maupun ke zaman Yunani, Sparta dan Athena, kalau Roma sudah mulai ada
penyetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Bahkan perempuan dan keluarga, ibu dan perempuan terutama ibu dan keluarga itu ditempatkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan pada zaman Yunani ya, seperti itu. Oleh karena itu pada masyarakat Roma ini biasanya mereka sudah lebih liberal gitu ya. Karena mereka sudah bisa menganggap dan menghormati wanita, bahwa wanita juga memiliki kompetensi gitu ya. Salah satunya adalah Cornelia gitu ya. Cornelia ini adalah seorang negarawan dan pembaharu sosial ya, sehingga beliau sangat dihormati gitu ya. Oleh karena itu makanya wanita Roma ini sangat berpengaruh terhadap sifat masyarakatnya ya, karena memang ya salah satunya adalah pelopornya adalah Cornelia, yang dimana mereka beliau itu bisa mengubah tatanan di daerah Roma itu sendiri, di negara Roma itu sendiri. Terus zaman pertengahan tahun 500 sampai 1500 Masehi sudah ada pendidikan anak berbakat pada awalnya ya, dan pendidikan anak berbakat itu biasanya identik untuk para calon pemimpin seperti itu ya. Pendidikan tersebut itu sudah ada kurikulum-kurikulumnya gitu ya untuk memfasilitasi para calon pemimpin tersebut, yaitu tata bahasa, retorika, logika, berhitung, geometri, astronomi maupun musik gitu ya. Terus kurikulum-kurikulum tersebut nantinya endingnya adalah memfasilitasi mata pelajaran tertinggi, yaitu teologi. Jadi teologi itu dianggap mata pelajaran yang paling tinggi di antara kurikulum-kurikulum yang lain. Jadi itu semuanya adalah untuk mendukung ketika calon pemimpin itu belajar teologi seperti itu. Kemudian pada tahun 1100 sampai 1500 gitu ya, di kota Eropa juga sudah mulai muncul sekolah, ada buku-buku yang baru, dan juga sudah mulai ada yang namanya universitas atau perguruan tinggi. Mungkin yang teman-teman sangat familiar itu adalah Oxford ya. Terus ada Bologna dan ada Paris gitu. Terus pada masa Renaissance ya di Eropa awal pada masa pencerahan ya sudah banyak sekali yang menghasilkan seni, arsitek dan literatur ya sudah banyak, dan sudah mulai kemampuan literasinya sudah mulai bagus gitu ya. Dan pemerintah itu juga sangat memberikan apresiasi terhadap anak berbakat dan kreatif ya pada masa-masa tersebut, terutama dalam bidang seni dan arsitek itu sangat diberikan apresiasi oleh pemerintah seperti itu. Oleh karena itu orang-orang yang biasanya memiliki bakat di bidang tersebut gitu ya, baik seni, arsitek dan literatur itu biasanya sering kali dicari dan disupport oleh pemerintah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kayak pelukis Michelangelo, Da Vinci, ya Boccaccio, ya mungkin yang terkenal adalah Michelangelo ya dan Da Vinci ya. Yang saya tahu ya, mungkin teman-teman juga sangat familiar dengan namanya gitu ya. Boccaccio, Bernini dan Dante seperti itu. Makanya biasanya musik-musik klasik itu sudah mulai ada ketika pada masa Renaissance ya. Terus di Eropa juga di dalam kekaisaran Turki gitu ya, itu sudah ada ya pendidikan ya, terutama rajanya ya yang kita sering kenal ya di buku-buku ataupun di film ya, beberapa film Turki Utsmani gitu ya, Raja-Raja Sulaiman gitu ya, yang dimana beliau itu memang orang yang rajin ya, rajin belajar terutama terkait dengan seni dan literatur ya. Bahkan Raja Sulaiman pun juga apa ya sangat mengapresiasi orang-orang yang rajin untuk belajar ya. Pemuda-pemuda Kristen yang berbakat pun gitu, jadi tanpa memandang bulu baik itu orang berbeda agama gitu ya, juga diberikan pendidikan yang intensif tentang ajaran Muhammad, sama pentingnya dengan sejarah, metode perang, sains, seni dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi semuanya difasilitasi untuk belajar pendidikan. Terus di Cina ini itu pada ini terkait dengan dinasti Tang ya pada tahun 618 Masehi ya. Jadi yang berbeda adalah kalau di Cina itu sudah menempatkan nilai tinggi kepada anak-anak dan pemuda berbakat gitu ya. Jadi kalau semuanya anak-anak yang ajaib, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakat itu sangat dihargai dan biasanya mereka dikirim ke istana. Mungkin kalau semuanya teman-teman pernah nonton film-film kolosal ya, biasanya kan ada tes gitu ya. Semua penduduk gitu ya ikut tes ya. Jadi orang-orang yang pintar itu nantinya akan memiliki posisi
di pemerintahan seperti itu ya. Dan Cina juga secara historis juga mengantisipasi 4 prinsip modern pendidikan ya bagi anak berbakat. Jadi yang pertama itu adalah prinsip mencakup konsep keberbakatan ya yang memiliki bakat jamak gitu. Jadi ada bakat kepemimpinan, ada orang-orang yang memiliki kemampuan literasi gitu ya. Ada yang memiliki bakat atau kemampuan imajinasi dan ada yang memiliki bakat yang originalitas gitu ya. Serta kemampuan intelektual dan konseptual. Jadi mereka sudah memiliki macam-macam konsep terkait dengan keberbakatan ya yang sudah ambigu. Nanti teman-teman kalau Stembah kan sudah ada atau beberapa tokoh-tokoh yang lain sudah menganggap bahwa keberbakatan itu tidak hanya single ya tapi juga majemuk. Dan di Cina pun sudah mulai sudah berpikir sejauh itu gitu ya. Jadi kalau semuanya kemampuan intelektual dan perseptual seperti kecepatan membaca, kemampuan memori, penelaran, sensitivitas perseptual. Jadi kalau orang-orang yang memiliki kecepatan perseptual itu biasanya juga orang-orang yang pintar mencari lokasi denah dan gampang hafal, tidak gampang tersesat gitu ya. Terus kedua, pengakuan terhadap pemuda yang dewasa cepat tumbuh menjadi orang dewasa biasa gitu ya. Terus pemuda yang nampak rata-rata yang muncul berbakat belakangan gitu ya. Dan anak yang memiliki kecemerlangan yang sesungguhnya nampak menunjukkan keberbakatannya. Jadi mereka sudah bisa membedakan antara karakteristik orang gitu ya. Ada orang yang terlihat perkembangannya cepat gitu ya. Ada yang tampak rata-rata gitu ya. Tapi kemudian di akhir dia terlihat keberbakatannya gitu ya. Dan ada orang yang terakhir kecemerlangannya itu dapat terlihat gitu ya dan dapat menunjukkan keberbakatannya langsung gitu ya. Jadi macam-macam orang. Jadi sudah mengetahui bahwa ada orang yang memiliki perkembangan dan proses keberbakatan itu sudah berbeda-beda antar orang lain. Jadi mereka sudah memisah-misahkan itu. Terus yang ketiga adalah Cina pada masa awalnya juga mengakui bahwa kemampuan anak berbakat itu tidak akan berkembang secara penuh tanpa latihan khusus gitu ya. Jadi tidak karena faktor internal tapi butuh yang namanya pendidikan dan latihan ya. Jadi banyak sistem drill ya. Kalau kita belajar dari teori belajarnya Thorndike gitu ya, law of readiness ya, semakin kita belajar semakin kita paham gitu ya. Mungkin itu juga dilakukan oleh orang-orang Cina bahwa semakin mereka banyak latihan khusus tentunya akan semakin berkembang dan berbakat gitu ya. Dukungan itu tentunya dianggap sangat penting karena adanya kepercayaan bahwa anak-anak itu seringkali dianggap lemah, tidak sehat, bahkan tidak akan bisa hidup lama kalau tidak ada yang namanya latihan gitu ya. Makanya kalau orang-orang Cina itu biasanya mereka ada pelatihan-latihan khusus ya, kayak bimbingan-bimbingan atau mentoring untuk mengikuti kayak tes-tes ujian di kerajaan ya seperti itu. Biasanya mereka akan mengikuti tes-tes tersebut. Jadi sebelum mengikuti tes mereka banyak belajar dan berlatih seperti itu. Dan kalau seandainya mereka sudah lolos, mereka akan sangat diapresiasi bahkan ditempatkan di posisi yang tinggi gitu ya. Terus selanjutnya adalah keempat gitu ya. Adanya kepercayaan berdasarkan ajaran Konfusius bahwa pendidikan itu seharusnya untuk semua strata sosial gitu ya. Tidak pandang bulu, tidak pada zaman Yunani maupun Romawi yang masih memandang bahwa kelas atas itu masih mendapatkan fasilitas. Sedangkan Cina semuanya bisa gitu ya. Jadi ada golongan ilmuwan juga gitu ya. Jadi tanpa adanya diskriminasi, tapi individu yang memiliki kapasitas intelektual berbeda seharusnya dididik dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi semuanya akan direkrut, gitu ya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti ujian kenegaraan ketika masa Cina. Terus di Jepang gitu ya, di Jepang pada masyarakat Tokugawa gitu ya, itu sudah memiliki beberapa tipe sistem persekolahan yang berbeda gitu ya. Jadi mereka semuanya diajari kurikulum Konfusius gitu ya. Kalau kita belajar nonton-nonton film kolosal itu kadang mereka kan belajar kayak filsafat seperti itu ya, atau hukum-hukum Konfusius gitu ya. Yang berjuang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan pengembangan untuk pengembangan karakter seperti itu. Terus sistem persekolahan terhadap setiap suku memperlakukan anak-anak prajurit Jepang secara berbeda dengan anak rakyat jelata gitu. Sudah ada, kalau di sini di Jepang ada perlakuan yang berbeda ya.
Tapi biasanya orang-orang yang terdidik gitu ya, mereka sangat benar-benar harus menghafalkan kayak kurikulum Konfusius tersebut ya. Saya jadi ingat film-film kolosal yang dimana mereka harus menghafalkan bait per bait puisi-puisi tersebut dan isinya apa gitu ya. Dan itu semuanya berkaitan dengan moral. Ketika di Jepang membedakan antara anak prajurit, anak rakyat jelata, bagaimana cara perlakuannya. Kalau anak prajurit itu dididik seperti seorang prajurit, anak jelata sebenarnya sesuai dengan karakternya juga. Sedangkan anak-anak bangsawan itu menerima pelatihan bidang klasik Konfusius gitu ya, seni berperang, sejarah, kaligrafi dan etiket ya. Makanya biasanya orang-orang yang bangsawan itu memang etikanya itu berbeda ya. Cara menggunakan bajunya pun juga, pemilihan baju pun juga akan mempengaruhi ya, seperti itu. Dan anak-anak desa biasanya diajarkan untuk menghargai loyalitas, kepatuhan, rendah hati, dan ketekunan. Jadi perbedaan antara golongan itu sangat mempengaruhi ketika di Jepang seperti itu. Beberapa ahli juga secara individu juga membangun akademi swasta untuk anak berbakat intelektual, baik untuk anak-anak prajurit maupun rakyat jelata, jika memang sudah diketahui bahwa anak tersebut itu memiliki bakat ya. Kalau seandainya diketahui entah itu dari golongan apapun, mereka akan diberikan pendidikan ya, tapi secara individual gitu ya. Bukan pendidikan khusus, karena kebanyakan pendidikan akademik itu biasanya khususkan untuk golongan atas gitu, kayak golongan bangsawan gitu, seperti itu. Terus Inggris gitu ya, Inggris merupakan negara monarki atau kerajaan. Jadi sudah tahu ya bahwa Inggris itu memang sangat terkenal dengan negara yang monarki ya. Meskipun mereka memiliki kerajaan, tapi mereka itu memiliki pemerintah yang demokratis ya. Sehingga efeknya adalah apa? Ketika mereka memiliki pemerintahan yang demokratis, semuanya sehingga tingkat kekayaannya warganya itu harus merata gitu ya. Jadi tidak pandang bulu. Akhirnya apa? Pendidikan anak berbakat pun juga masalahnya tidak dilayani secara terpisah. Gitu. Jadi semuanya dianggap sama gitu ya. Semua pendidikan, semua kurikulum, dan semua kompetensi apapun, meskipun itu anak berbakat di bidang apapun, itu dianggap sama, dipukul rata gitu ya. Kecuali di bidang musik dan balet ya. Kalau bidang musik dan balet mereka memprioritaskan ya, dan ada pendidikan-pendidikan khususnya seperti itu. Itu yang membedakan ya, kalau di berhubung negara monarki otomatis memang semuanya itu dipukul rata, bahkan pendidikannya pun dan pelayanannya pun juga dipukul rata gitu ya. Guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang memiliki keunggulan ya, serta mampu memberikan bantuan apapun yang dapat memenuhi pertumbuhan dan perkembangannya jika memang diketahui bahwa siswa tersebut memiliki bakat ya, atau keunggulan gitu ya. Jadi memang tugasnya berhubung itu dipukul rata, bebannya guru adalah untuk memahami karakteristik masing-masing siswanya tersebut gitu ya. Dan harus memilih mana yang dianggap itu paling unggul ya. Jika ditemukan bahwa ada siswa yang unggul, mereka akan diberikan bantuan khusus gitu ya. Terus selanjutnya di Rusia gitu ya. Kalau di Rusia ini sebelum masanya revolusi Bolshevik gitu ya, itu layanan pendidikan itu sangat minim sekali gitu ya. Baik TK di sekolah itu sangat minim dibanding populasinya yang banyak gitu ya. Tapi pada saat revolusi Bolshevik gitu ya, mulai ada perubahan gitu ya. Jadi pada zaman tersebut itu sudah ada sistem pendidikan Soviet yang mengadopsi kebijakan pengelompokan heterogen. Pendidikannya pada zaman tersebut itu sudah mulai ditingkatkan, kemampuan literasinya juga ditingkatkan gitu ya. Cuman masalahnya adalah mereka itu melakukan kebijakan pengelompokan heterogen gitu, sama seperti di Inggris. Semuanya dipukul rata gitu ya. Jadi kemampuan apapun dalam pendidikan yang sama semuanya, entah itu berbakat, tidak berbakat, kemampuannya rata-rata, itu semuanya dijadikan satu tempat, pelayanannya sama, maksudnya seperti itu. Tidak ada homogenitas gitu ya. Sebagai akibatnya tidak ada layanan khusus bagi anak berbakat intelektual, termasuk yang berbakat akademik, karena memang modelnya adalah model heterogen ya. Ini yang juga menimbulkan pro dan kontra ya mengenai pelayanan orang-orang gifted, apakah cocok untuk mendapatkan pelayanan khusus gitu ya, ditempatkan di tempat yang khusus, fasilitas khusus,
ataukah bisa dikelompokkan dengan orang-orang lain gitu ya, dengan yang sangat heterogen gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih ada pro dan kontranya seperti itu. Saya kira itu yang akan saya sampaikan mengenai sejarah asal muasal keberbagatan gitu ya. Saya akhiri, tetap semangat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.